Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Rizky Subaja dengan NIM 859681553, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPJJ Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum IPA di SD dengan dosen pembimbing Bapak Usep Hadian, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Oke, kita lanjut. Kita lihat bersama-sama. Adapun alat dan bahannya ada gambar sistem pencernaan dan ballpoint. Baik, kita bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Proses pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi mulai dari mulut hingga anus. Baik, lebih lanjutnya dari mulut atau cavum oris. Mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam sistem pencernaan. Fungsi mulut menerima makanan, mengunyah makanan menjadi bagian yang kecil, mencampur makanan, dan lain melalui pencernaan karbohidrat. Organ yang berperan ada gigi, lidah, kelenjar, ludah. Hasil pencernaan mulut di makanan yang telah dikunyah dan bercampur air liur membentuk gumpalan lunak yang disebut bolus. Yang di sini yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus di sini nih. Nah, esofagus ini kerongkongan adalah saluran sepanjang sekitar 25 cm yang menghubungkan mulut dan dengan lambung. Fungsi kerongkongan menyalurkan makanan menuju lambung. Proses yang terjadi setelah makanan ditelan epiglotis menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Dinding kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke arah lambung. Hasilnya, bolus sampai ke lambung dalam waktu sekitar 6-10 detik. Yang ketiga ada lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantong berotot yang terletak di bagian kiri atas rongga perut. Fungsinya lambung menyimpan makanan, sementara mengaduk makanan. Pencernaan protein membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Cairan lambung ada asam klorida, HCI, ada HCI. Terus di sini juga ada enzim pepsin berusaha memecahkan protein menjadi peptide. Renin terutama pada bayi mengunyahnya protein susu. Proses di lambung, otot lambung mengaduk makanan selama beberapa jam. Makanan bercampur dengan cairan lambung. Hasilnya makanan berubah menjadi bubur makanan yang disebut kimus atau simi. Yang keempat ada usus halus atau intestinus tenue. Usus halus merupakan tempat pencernaan kimiawi, lanjutan dan penyampaian zat. Nah, di sini nih. Zat makanan. Panjang usus halus sekitar 6-8 meter. Bagian usus halus, duodenum, usus 12 jari. Di bagian ini makanan bercampur dengan cairan pembuluh dan fungsi mengakumulasikan lemak jadi butiran kecil. Enzim pankreas amilasme mengubah pati menjadi gula sederhana. Tripsin memecah protein. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak. Kedua, jenun, usus kosong. Tempat berlangsungnya sebagai besar pencernaan dan penyelamatan. Ilmu usus penyerapan. Tempat menyerap akhir zat makanan. Penyerapan nutrisi. Dinding usus halus memiliki jonjot usus fili yang memperluas permukaan penyerapan. Zat yang diserap adalah glukosa, asam amino, vitamin, mineral, asam lemak, dan gliserol. Hasilnya zat makanan masuk ke aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ini, yang keempat ini ada hati. Ada hati. Empar atau hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Fungsi hati
Dalam pencernaan menghasilkan empedu, menyimpan glukosa, menetralkan racun, mengatur kadar gula darah. Ada empedu disimpan dalam kantong empedu dan dialirkan ke usus 12 jari saat diperlukan. Fungsinya membantu pencernaan lemak, menetralkan sifat asam kimos dari lambung. Terus di sini tuh ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang sangat penting. Enzim yang dihasilkan amilase mengubah pati menjadi gula sederhana, tripsin mengubah protein menjadi asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan glikose. Fungsinya pankreas membantu penyempurnaan proses pencernaan makanan di usus halus. Usus yang selanjutnya ada usus besar. Nah, sini nih, usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar menyerap air, menyerap mineral, membentuk feses, menjadi tempat hidup bakteri baik. Peran bakteri baik, bakteri seperti Escherichia coli membantu membusukkan sisa makanan, menghasilkan vitamin K dan vitamin B tertentu. Proses pembentukan feses, sisa makanan yang tidak tercerna kehilangan sebagai besar airnya menjadi lebih padat, berubah menjadi fase feses. Selanjutnya ada rektrum. Di sini ada rektrum, merupakan bagian akhir usus besar. Di sini ada rektrum. Usus besar. Fungsi rektrum menyimpan fase sementara, memberikan sinyal ke otak ketika penuh. Saat rektrum penuh, seseorang merasakan dorong untuk buang air besar. Nah, buang air besar. Di sini ada anus. Anus merupakan lubang pengeluaran sisa pencernaan. Fungsi anus mengeluarkan feses dari tubuh melalui proses yang disebut defekasi. Proses ini dikendalikan oleh otot sphincter yang dapat membuka dan menutup sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, jadi hasilnya makanan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, terus ke anus. Hasil pencernaan, orang mengunyah dan mencerna karbohidrat. Kerongkongan menyalurkan makanan ke lambung, lambung mencerna protein dan mengaduk makanan. Usus halus mencerna dan menyerap zat makanan. Hati menghasilkan empedu, pankreas menghasilkan enzim pencernaan, usus besar menyerap air dan membentuk feses, rektum menyimpan fase sementara, anus mengeluarkan feses. Kesimpulannya adalah proses pencernaan manusia dimulai ketika makanan masuk ke mulut dan dihancurkan secara mekanik oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim dalam air liur. Makanan kemudian melewati kerongkongan menuju lambung untuk dicerna lebih lanjut. Di usus halus, makanan dipecah menjadi zat-zat sederhana dan diserap ke dalam darah dengan bantuan empedu dari hati dan enzim dari pankreas. Sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar untuk menyerap air dan membentuk feses. Akhirnya feses disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Seluruh proses ini memungkinkan tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan menjaga kesehatan tubuh. Yaitulah penjelasan struktur pencernaan manusia. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adalah penjelasan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.